Jelang Timnas Indonesia vs Jepang, umpan kunci Justin Hubner bawa Wolverhampton U21 menang. 3 pemain yang berpotensi gantikan Ivar Jenner jelang Timnas Indonesia vs Jepang. Nomor 1 lama tak dimainkan Shin Tae-yong. Comeback Elkan Bagot tak berakhir manis, Blackpool kalah adu penalti dari Liverpool. Jelang Timnas Indonesia vs Jepang, umpan kunci Justin Hubner bawa Wolverhampton U21 menang. Justin Hubner melepas satu umpan kunci pada laga Wolverhampton Wanderers U21 melawan Oldham Athletic U21. Bek Timnas Indonesia itu tampil selama 45 menit. Hubner akhirnya kembali turun sebagai starter untuk Wolves U21. Ia dipercaya untuk bermain sejak menit awal melawan Oldham Athletic U21 dalam lanjutan grup B England National League Cup tahun 2024 sampai tahun 2025. Pertandingan itu digelar di Boundary Park, Oldham, Inggris pada Kamis tanggal 7 November tahun 2024 dini hari WIB. Justin yang turun sebagai starter bermain selama 45 menit sebelum digantikan Kaden Voice pada babak kedua. Justin mengoper kepada Ethan Sunderland, yang umpannya sukses dikonversi menjadi gol oleh Holman. Hal itu diketahui dari unggahan akun ex-Wolverhampton Wanderers Academy. Umpan dari Justin Hubner disambut oleh Ethan Sunderland yang berlari dan mengoper bola kembali ke Fletcher Holman untuk menenangkan diri dan melepaskan tembakan tinggi ke gawang. Akhirnya, pertandingan itu berhasil dimenangkan oleh Wolves U21 lewat babak adu penalti 2-2, 4-2. Setelah ini, mereka akan berhadapan dengan Forest Green di kompetisi yang sama pada tanggal 19 Desember tahun 2024 mendatang. Sementara itu, Justin akan terlebih dahulu membela Timnas Indonesia. Diketahui, bek 21 tahun itu merupakan salah satu dari 27 pemain yang dipanggil untuk melawan Timnas Jepang dan Timnas Arab Saudi. Dua pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, pada 15 dan tanggal 19 November tahun 2024. Itu merupakan bagian dari lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 3 pemain yang berpotensi gantikan Ivar Jenner jelang Timnas Indonesia vs Jepang. Nomor 1 lama tak dimainkan Shin Tae-yong. Sebelumnya, Jenner diketahui selalu mendapatkan kartu kuning di 2 laga terakhir Timnas Indonesia. Tepatnya saat imbang 2-2 kontra Bahrain dan ketika Garuda tumbang 1-2 dari China. Kehilangan Jenner jelas menjadi masalah untuk pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pasalnya Jenner telah menjadi andalan juru taktik asal Korea Selatan itu untuk mengatur serangan di lini tengah Timnas Indonesia, bahkan ia selalu menjadi starter selama 4 laga terakhir Timnas Indonesia. Saking pentingnya, Jenner tetap masuk ke dalam 27 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil untuk melawan Jepang tanggal 15 November tahun 2024 dan Arab Saudi tanggal 19 November tahun 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Jadi, meski Jenner tak bisa dimainkan di laga melawan Jepang, STY kemungkinan akan memainkannya di laga melawan Arab Saudi. Kini yang jadi pertanyaan adalah, siapa pengganti Jenner di lini tengah? Biasanya, Jenner dipasangkan dengan Tom Hye. Lantas saat melawan Jepang, siapa sosok yang dipercaya STY untuk bermain bersama Hye di lini tengah Timnas Indonesia? Setidaknya ada 3 opsi yang bisa dipilih Shin Tae-yong. Siapa saja mereka? Berikut 3 pemain yang berpotensi gantikan Ivar Jenner jelang Timnas Indonesia vs Jepang. 1. Nathan Jo Aon. Ketika Tom Hye dicadangkan seperti saat melawan China pada Oktober tahun 2024 kemarin, Jenner bermain bersama Nathan Chu Aon. Pemain yang posisi aslinya sebagai fullback kiri itu memang kerap dimainkan Shin Tae-yong bermain sebagai gelandang bersama Timnas Indonesia.
Bahkan saat Nathan bermain untuk timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024, pemain Swansea City itu lebih banyak dimainkan sebagai gelandang. Jadi, bukan tidak mungkin Nathan akan menjadi sosok yang menemani Haye di lini tengah. 2. Marcelino Ferdinand. Marcelino selama ini lebih banyak dimainkan sebagai winger, kerap juga sebagai gelandang serang. Namun, Marcelino memiliki kemampuan untuk bermain di tengah. Kemampuan Marcelino untuk mengatur serangan terbilang baik untuk pemain berusia 20 tahun. Karena itu, pemain Oxford United itu bisa jadi opsi bagi Marcelino untuk dimainkan menemani Haye. 3. Ricky Kambuaya. Kambuaya selalu dipanggil Shin Tae-yong sejauh ini, sebab di awal kedatangan pelatih asal Korea Selatan itu, pemain Dewa United tersebut adalah salah satu pemain andalannya. Namun, perlahan posisi Kambuaya di starting 11 mulai tergeser dengan hadirnya para pemain naturalisasi. Meski kesulitan merebut starter, Kambuaya nyatanya tetap dipanggil STY, termasuk untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Kambuaya sendiri terakhir kali main pada laga melawan Vietnam di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Maret tahun 2024 itu pun hanya berjalan beberapa menit saja. Comeback Elkan Bagot tak berakhir manis, Blackpool kalah adu penalti dari Liverpool. Pemain tim nasional timnas Indonesia, Elkan Bagot akhirnya comeback membela Blackpool FC setelah cukup lama absen lantaran cedera. Sayangnya, laga comeback Elkan di pertandingan Blackpool vs Liverpool U21, pada Kamis tanggal 7 November tahun 2024 itu tak berakhir manis karena The Pool justru menelan kekalahan. Ya, seperti yang diketahui Elkan saat ini tengah dipinjamkan Ipswich Town ke klub kasta ketiga Liga Inggris League One, yakni Blackpool. Sayangnya, sejak Agustus tahun 2024, Elkan mengalami cedera parah sehingga harus menepi dari pertandingan. Setelah 2 bulan lebih tak bermain, Elkan baru benar-benar pulih November tahun 2024 ini. Ia pun langsung dipercaya pelatih Ipswich Town, Richard Keogh untuk bermain sejak menit pertama melawan tim muda Liverpool pada laga lanjutan grup EFL Trophy tahun 2024 sampai tahun 2025. Elkan pun bermain baik di babak pertama karena mampu membuat lini depan Liverpool U21 frustrasi lantaran gagal mencetak gol. Namun, setelah membantu Blackpool menahan Liverpool U21 0-0 di babak pertama, Elkan langsung ditarik di babak kedua. Tentu hal itu wajar mengingat itu adalah laga pertama Elkan setelah lama absen dari pertandingan. Jadi, pelatih Keogh enggan mengambil risiko memainkan Elkan bermain lebih lama. Skor 0-0 itu pun bertahan sampai babak kedua berakhir. Pertandingan lantas dimainkan ke babak adu penalti dan di momen itulah Blackpool tumbang 7-8 dari tim tamu. Dengan hasil itu, Blackpool kini tertahan di peringkat kedua grup EFL Trophy tahun 2024 sampai tahun 2025. Meski kalah, setidaknya Elkan sudah memperlihatkan permainan yang mulai membaik dan siap untuk kembali dipercaya membela Blackpool. Satu hal yang pasti, sejauh ini nama Elkan Bagot masih belum dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia lagi. Padahal pada 15 dan tanggal 19 November tahun 2024 ini, skuad Garuda akan melawan Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Kendati demikian, hubungan Elkan dengan pelatih Shin Tae-yong disebut-sebut masih belum membaik sehingga bek berusia 22 tahun itu pun sampai saat ini tak dipanggil lagi ke timnas Indonesia.